Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News Corp. Ketegangan geopolitik di Asia kembali mencuat seiring meningkatnya aksi militer, perselisihan batas dan rivalitas lama antar negara. Salah satunya di kawasan Jepang dan Cina. Operasi udara besar dari kapal induk Liaoning memicu protes keras dari Tokyo yang menilai manuver itu semakin memperuncing hubungan kedua negara. Informasi lainnya, Rusia menyatakan pada hari Selasa bahwa angkatan bersenjatanya telah menguasai satu lagi pemukiman di wilayah Dnepropetrovsk. Sementara Ukraina pada hari yang sama melaporkan telah memukul mundur serangan dari pihak Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam laporan terbarunya bahwa pasukan Rusia telah menguasai sepenuhnya pemukiman Otapovskoye di wilayah Dnepropetrovsk. Selengkapnya hanya di One News International. Ketegangan geopolitik di Asia kembali mencuat seiring meningkatnya aksi militer, perselisihan batas, dan rivalitas lama antar negara. Di kawasan Jepang-Cina, operasi udara besar dari kapal induk Liaoning memicu protes keras dari Tokyo yang menilai manuver itu semakin memperuncing hubungan kedua negara. Jepang mencatat hampir 100 kali aktivitas lepas landas dan pendaratan jet tempur Cina di dekat Okinawa, membuat pengawasan militer diperketat. Situasi memanas ketika Jepang menuduh jet dari Liaoning mengunci radar pada pesawatnya, sebuah tindakan yang dianggap sebagai sinyal serangan. China membalas tuduhan tersebut dengan menuding pesawat Jepanglah yang terbang terlalu dekat dan menimbulkan risiko keselamatan penerbangan. Di wilayah lain, operasi militer Cina juga meluas hingga selatan Taiwan, Laut Cina Timur, Laut Cina Selatan, dan bahkan Pasifik Barat. Thailand dan Kamboja kembali terlibat bentrok setelah pasukan Thailand melancarkan serangan udara ke area sengketa di Ubon Ratchathani. Insiden itu terjadi setelah militer Thailand mengklaim pasukannya ditembaki lebih dulu oleh pasukan Kamboja, menewaskan satu tentara. Kamboja membantah tuduhan tersebut dan menuduh Thailand justru memulai serangan fajar ke pos militer mereka. Thailand juga menuding Kamboja menembakkan roket BM-21 ke area sipil yang memicu evakuasi besar-besaran lebih dari 385.000 warga.
Di Pakistan, Afghanistan, rangkaian serangan bom dalam 2 hari menewaskan sejumlah pejabat keamanan Pakistan, memperburuk hubungan kedua negara. Ledakan di Khyber Pakhtunkhwa serta serangan bunuh diri di Peshawar menunjukkan meningkatnya eskalasi dari kelompok militan lintas perbatasan. Tegangan tambahan muncul setelah Islamabad menuduh jaringan militer yang beroperasi dari Afghanistan sebagai dalang sejumlah serangan mematikan. Pasukan Korea Selatan naik pitam dan mengerahkan beberapa pesawat tempur. Setelah 9 pesawat militer asing milik Rusia dan Cina terdeteksi memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIZ. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 9 Desember 2025 pagi saat 7 pesawat Rusia dan 2 milik Cina menerabas masuk pertahanan udara Korea Selatan. Dalam pernyataannya, Kepala Staf Gabungan Korea Selatan atau JCS melaporkan bahwa pesawat-pesawat tersebut memasuki KADIS sekitar pukul 10.00 waktu setempat atau 01.00 GMT. Menurut laporan militer yang dikutip Yonhap, pesawat-pesawat Rusia dan Cina itu terbang masuk dan keluar zona. Selama kurang lebih 1 jam sebelum meninggalkan area. KADIZ merupakan zona udara yang lebih luas dari wilayah udara nasional dan berfungsi sebagai area pemantauan keamanan. Walaupun tidak tergolong wilayah kedaulatan, pesawat asing yang masuk biasanya diminta memberikan pemberitahuan sebelumnya. Namun, sejak 2019, Cina dan Rusia kerap menerbangkan pesawat militer mereka ke zona tersebut tanpa pemberitahuan dengan alasan latihan gabungan. Pada November tahun lalu, Seoul juga mengerahkan jet tempur setelah 5 pesawat Cina dan 6 pesawat Rusia melintas di KADIZ. Insiden serupa juga terjadi pada Juni dan Desember 2023, serta Mei dan November 2022. Dalam setiap kesempatan tersebut, Beijing dan Moskwa menggambarkan penerbangan mereka sebagai patroli udara strategis gabungan.
Cina dan Rusia terus memperdalam kerjasama militer sejak Moskwa mengirimkan pasukan ke Ukraina hampir 4 tahun lalu. Mantan Perdana Menteri Kamboja menyatakan melalui unggahan Facebook pada Selasa 9 Desember bahwa negaranya terpaksa melakukan serangan balasan demi mempertahankan diri. Ia menegaskan bahwa pertempuran kembali pecah antara pasukan Kamboja dan Thailand di wilayah perbatasan. Hun Sen, yang merupakan ayah dari Perdana Menteri saat ini Hun Manet, menyebut pihaknya telah menahan diri selama lebih dari 24 jam untuk menghormati gencatan senjata. Ia mengatakan penundaan itu dilakukan agar warga sipil dapat dievakuasi ke area aman. Namun setelah menilai situasi genting, militer Kamboja akhirnya melancarkan serangan balasan pada malam hari. Hun Sen menambahkan bahwa operasi tersebut berlangsung hingga pagi keesokan harinya. Dari pihak Thailand, pemerintah menyatakan bahwa jet tempur mereka menyerang posisi Kamboja pada Senin 8 Desember. Serangan itu menurut Thailand dilakukan untuk melemahkan kemampuan militer Kamboja di tengah pecahnya kembali konflik. Pertikaian perbatasan baru ini dianggap merusak gencatan senjata yang sebelumnya ditengahi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kedua negara kemudian saling menuduh pihak lain sebagai pemicu bentrokan tersebut. Bentrokan terjadi pada malam hari, meningkat menjelang subuh, dan menyebar ke sejumlah titik di perbatasan. Para pejabat melaporkan 1 tentara Thailand tewas, serta 4 warga sipil Kamboja juga menjadi korban. Pertempuran kali ini disebut sebagai yang paling intens sejak pertukaran artileri dan roket 5 hari pada Juli lalu.
yang menewaskan sedikitnya 48 orang dan membuat 300.000 warga mengungsi sebelum gencatan senjata disepakati. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan pada hari Rabu 10 Desember bahwa Korea Utara telah menembakkan beberapa peluncur roket pada hari Selasa 9 Desember ke arah laut di sebelah barat semenanjung Korea. Militer Korea Selatan mendeteksi beberapa tembakan roket artileri yang diluncurkan ke arah perairan utara Laut Kuning sekitar pukul 15 pada hari Selasa. Dan otoritas intelijen Korea Selatan dan Amerika Serikat sedang melakukan analisis rinci terhadap spesifikasinya, tambah kementerian tersebut. Militer Korea Selatan memantau dengan cermat berbagai aktivitas Korea Utara di bawah postur pertahanan gabungan Korea Selatan Amerika Serikat yang kuat dan mengatakan mempertahankan kemampuan dan postur yang dapat merespons secara luar biasa terhadap provokasi apapun. Korea Utara menembakkan rudal balistik ke arah laut di lepas pantai timurnya pada 7 November setelah mengecam sanksi baru Amerika Serikat terhadap individu dan entitas Korea Utara yang menurut Washington terlibat dalam skema pencucian uang terkait dunia maya.
Cina dan Rusia buka suara soal peristiwa 9 jet tempur milik mereka menerobos zona pertahanan Korea Selatan pada Selasa, 9 Desember 2025. Sebanyak 7 pesawat militer Rusia dan 2 dari Cina memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS hari itu, membuat Korea Selatan mengerahkan jet tempur untuk mengusirnya. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan menyebutkan insiden terjadi sekitar pukul 10.00 waktu setempat atau 08.00 waktu Indonesia bagian Barat. Meski demikian, tak ada satupun pesawat yang melanggar wilayah udara nasional Korea Selatan. Menurut militer Korea Selatan, pesawat-pesawat asing tersebut masuk dan keluar dari KADIS selama kurang lebih dari 1 jam sebelum meninggalkan zona tersebut. KADIS merupakan zona pengawasan udara dengan tujuan keamanan, tetapi tidak termasuk wilayah udara suatu negara. Kementerian Pertahanan Cina kemudian mengonfirmasi pesawat-pesawat militer mereka bersama Rusia sedang menggelar latihan gabungan. Latihan tersebut berlangsung pada Selasa, mencakup wilayah udara di atas Laut Cina Timur hingga Samudra Pasifik bagian barat. Cina menyebut kegiatan ini sebagai patroli udara strategis gabungan ke-10. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan latihan itu berlangsung 8 jam dan melibatkan pengawalan beberapa jet tempur asing. Sejak 2019, Cina dan Rusia kerap menerbangkan pesawat militer mereka ke zona pertahanan udara Korea Selatan tanpa pemberitahuan. Insiden serupa juga terjadi pada November 2024. Ketika 5 pesawat Cina dan 6 pesawat Rusia memasuki KADIS, memaksa Seoul mengerahkan armada udara. Kejadian serupa juga tercatat pada Juni dan Desember 2023, serta Mei dan November 2022. Kamboja pada Rabu 10 Desember 2025 menarik seluruh kontingennya dari SEA Games 2025 di Thailand karena alasan keamanan. Menyusul konflik perbatasan yang kembali memanas antara kedua negara dan telah memasuki hari ketiga.
Dalam surat yang dikirim kepada panitia penyelenggara, Komite Olimpiade Nasional Kamboja atau NOCC, menyatakan keputusan itu diambil karena kekhawatiran serius serta desakan dari keluarga atlet yang meminta mereka dipulangkan. Diketahui bentrokan antara Thailand dan Kamboja pecah pada Senin menjadi eskalasi besar kedua tahun ini dan menggagalkan gencatan senjata rapuh yang sebelumnya ditengahi Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Juli lalu. Ratusan ribu warga telah mengungsi akibat saling serang artileri dan serangan udara jet tempur Thailand. Pejabat setempat melaporkan sedikitnya 14 orang tewas dan 88 lainnya terluka dalam bentrokan pekan ini. Sementara NOCC telah menarik seluruh delegasi dan segera memulangkan mereka ke Kamboja demi alasan keselamatan. Kamboja sebelumnya menempati peringkat keempat klasemen perolehan medali saat menjadi tuan rumah SEA Games 2023. Tahun ini ajang tersebut digelar di Thailand, tepatnya di Bangkok, Chonburi, dan Songkhla. Rusia menyatakan pada hari Selasa bahwa angkatan bersenjatanya telah menguasai satu lagi pemukiman di wilayah Dnipropetrovsk. Sementara Ukraina pada hari yang sama melaporkan telah memukul mundur serangan dari pihak Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam laporan terbarunya bahwa pasukan Rusia telah menguasai sepenuhnya pemukiman Ostapovskoye di wilayah Dnipropetrovsk. Pasukan Rusia mengatakan bahwa mereka melakukan serangan terhadap fasilitas industri militer Ukraina, infrastruktur energi dan transportasi yang mendukung militer Ukraina, dan lokasi peluncuran drone jarak jauh. Pada hari yang sama, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan total 164 bentrokan tempur dengan pasukan Rusia hingga pukul 22 pada hari Selasa. Pasukan Ukraina memukul mundur beberapa serangan Rusia di arah Liman, Sloviansk, dan Pokrovsk. Para pekerja di peternakan kuda milik negara di wilayah Zaporizhzhia, Ukraina, memuat kuda-kuda ras murni ke dalam trailer pada hari Sabtu 6 Desember. Melanjutkan upaya evakuasi saat pasukan Rusia semakin mendekat. 9 kuda dari ras kuda tunggang dan ras murni Ukraina dikirim ke kota Mykolaiv setelah sebelumnya dipindahkan dari peternakan kuda Dnipropetrovsk di desa Vishneve yang sekarang berada di dekat zona pertempuran.
Peternakan tersebut merupakan bagian dari Peternakan Kuda Ukraina, sebuah perusahaan negara dengan 14 cabang. Beberapa di antaranya hancur atau diduduki sejak invasi Rusia. Direktur cabang Novomykolaiivka Mikhailo Sik mengatakan kandangnya saat ini menampung 137 kuda, turun dari lebih dari 200 sebelum perang, dan telah menerima hewan dari daerah-daerah lain yang terancam. Sik mengingat bagaimana pasukan Rusia maju hingga 5 km dalam seminggu di dekat Visneve awal tahun ini. Pekerja pertanian Alexander mengatakan kuda-kuda panik di bawah bombardemen terus-menerus dan akan lebih aman di daerah yang lebih tenang dan jauh dari garis depan. Fakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menghentikan seluruh kerjasama dengan perusahaan persenjataan Israel Elbit Systems setelah perusahaan itu terseret dugaan korupsi. Media The National melaporkan bahwa Elbit diduga menyuap seorang mantan pegawai Badan Dukungan dan Pengadaan NATO atau NSPA demi memperoleh kontrak yang menguntungkan. Suap tersebut disebut melibatkan Eliao Eluasvili, konsultan Italia berusia 60 tahun yang diyakini bekerja untuk Elbit. Eluasvili kini menjadi buronan di Eropa setelah hakim Belgia menerbitkan surat perintah penangkapannya pada September lalu. Proses penyelidikan terkait dugaan korupsi ini masih berjalan di Belgia dan Luxembourg. Beberapa perusahaan pertahanan disebut-sebut telah membayarkan jutaan euro kepada NSPA demi mendapatkan akses kontrak NATO. Peran NSPA dianggap sangat krusial dalam pengadaan senjata bagi negara-negara anggota NATO, terutama sejak belanja pertahanan blok itu melonjak drastis akibat invasi Rusia ke Ukraina. Selama 1 dekade terakhir, Elbit diperkirakan telah menjual amunisi senilai 50 juta euro kepada sekutu NATO, selain sejumlah layanan lain yang tidak dipublikasikan. Dalam surat internal NSPA yang bocor ke media investigasi, disebutkan bahwa penangguhan Elbit dilakukan karena munculnya dugaan kuat adanya penyimpangan dalam proses pengadaan kontrak. Meskipun kasus suap mencuat, pihak otoritas menegaskan Elbit sendiri belum menjadi subjek penyelidikan hukum. Elbit sebagai produsen senjata terbesar Israel membukukan pendapatan mendekati 7 miliar US dollar pada tahun 2024. Perusahaan berbasis di Haifa itu memproduksi berbagai perlengkapan militer termasuk drone, tank, amunisi, dan sistem persenjataan lainnya, serta berada di peringkat ke-25 daftar industri pertahanan global versi SIPRI. Menanggapi penangguhan dari NATO, juru bicara Elbit menegaskan bahwa perusahaan selalu menjalankan standar kepatuhan tinggi dan mematuhi seluruh aturan industri yang berlaku.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 7:30 malam. Hanya di kanal YouTube TV One Newscom.